Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Francisca dengan NPM 235210080. Saya dari kelas manajemen 1A. Di sini saya akan menjelaskan paper yang berjudul Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Laba Perusahaan UMKM Vesmas Saffron. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan suatu perusahaan maupun individu dalam mencapai tujuan ditetapkan. Manajemen keuangan juga merupakan kunci dalam pertumbuhan dan peningkatan keuangan dengan menggunakan sumber daya keuangan yang efisien dan efektif. Laba perusahaan adalah selisih total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Laba perusahaan juga memberikan gambaran tentang finansial perusahaan, manajemen keuangan yang baik dalam pengelolaan pendapatan dan biaya yang efisien untuk mencapai laba yang optimal. Laba mencakup beberapa, yaitu laba bersih, laba kotor, dan laba operasional. Manfaat manajemen ada 5. Yang pertama adalah perencanaan keuangan, yang merupakan proses sistematis dalam merencanakan penggunaan sumber daya keuangan dengan tujuan mencapai finansial yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan mengharapkan laba yang optimal, seperti tujuan keuangan, analisis keuangan, penetapan anggaran, dan investasi. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan keamanan finansial dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, juga dapat membantu mengurangi resiko keuangan. Manfaat manajemen yang kedua yaitu mengelola finansial, yang merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan memantau segala aspek yang terkait dengan keuangan, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, mengolah risiko keuangan, serta mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan dengan menggunakan konsep perencanaan keuangan, pembuatan anggaran, pengorganisasian, dan pengendalian investasi yang bijak. Finansial yang efektif dapat memberikan stabilitas keuangan yang kuat untuk mencapai tujuan finansial dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu meningkatkan saham. Nilai saham mencerminkan performa dan ekspektasi bagi para investor terhadap perusahaan dengan menggunakan strategi peningkatan laba bersih, pendapatan, efisiensi operasional dalam meningkatkan profitabilitas, pembayaran dividen, dan buyback saham yang membuat saham perusahaan lebih menarik bagi investor yang mencari pendapatan yang pasif. Meningkatkan nilai saham juga melibatkan kombinasi antara strategi keuangan operasional dan strategi manajer yang komprehensif. Yang keempat yaitu mengelola modal. Mengelola modal ini melibatkan pendanaan, investasi, dan pengelolaan resiko keuangan. Yang kelima yaitu keputusan investasi, merupakan proses memilih untuk mengalokasikan dana ke dalam aset dalam tujuan mendapatkan keuntungan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan pemahaman yang baik terhadap profil resiko investor, tujuan keuangan, dan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Ada beberapa kebijakan dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama kebijakan pendanaan, yang merupakan keputusan dan strategi yang ditetapkan suatu perusahaan untuk mengelola sumber daya finansialnya, yang mencakup cara perusahaan memperoleh dan mengelola modal untuk keuangan perusahaan. Kebijakan pendanaan yang baik harus sejalan dengan tujuan strategis perusahaan, risiko keuangan yang dapat diterima, dan profil pemilik modal yang memastikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya finansialnya secara efisien untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu kebijakan investasi, yang merupakan aturan atau pedoman dan strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan dana ke dalam berbagai investasi, yang bertujuan untuk mencapai keuangan yang optimal dengan mempertimbangkan resiko dan imbal hasil yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada kebijakan dividen, di mana kebijakan dividen ini merupakan aturan atau keputusan yang ditetapkan perusahaan untuk menentukan sejauh mana dan bagaimana pembagian dividen dilakukan kepada pemegang saham, seperti rasio dividen.
Ini adalah persentase dari laba bersih yang dibayar dividen kepada pemegang saham. Hasil dari analisis menyeluruh yang memperhitungkan berbagai aspek dan tujuan perusahaan serta mencerminkan keseimbangan pengembalian kepada pemegang saham dan menjaga kenyamanan untuk pertumbuhan jangka panjang. Laba perusahaan adalah selisih positif antara total pendapatan dan seluruh biaya serta beban yang dikeluarkan dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari operasinya selama satu periode waktu tertentu. Berbagai macam laba, yaitu yang pertama ada laba bersih atau net income yang merupakan sisa uang setelah mengeluarkan biaya operasional, bunga, pajak, dan elemen lain yang dikurang dengan total pendapatan. Yang kedua ada laba bruto atau gross profit yang merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya produk langsung, mencerminkan margin keuntungan sebelum memperhitungkan biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Tiga ada laba operasional atau operating income yang merupakan laba yang dihasilkan dari biaya produksi dan biaya penjualan. Yang keempat ada laba sebelum pajak atau income before tax, menggambarkan tentang kinerja keuangan perusahaan sebelum menghitung aspek pajak. Yang kelima ada laba kotor atau gross margin yang merupakan persentase pendapatan total yang dihasilkan dikurangkan biaya produksi untuk mengukur efisiensi produksi dan margin keumpamaan kotor keuangan. Yang kelima ada laba kotor atau gross margin yang merupakan persentase pendapatan total yang dihasilkan dikurangkan biaya produksi untuk mengukur efisiensi produksi dan margin keuangan kotor. Yang keenam ada margin laba bersih atau net profit margin yang merupakan persentase laba bersih dari total pendapatan yang mencerminkan seberapa efisien perusahaan mengelola biaya dan mampu menghasilkan keuangan yang stabil. Stabil anjir. Dalam laba perusahaan juga membuat laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pengaruh manajemen keuangan terhadap laba perusahaan yaitu yang pertama ada return modal atau return on equity atau ROE yang merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa baik suatu perusahaan menghasilkan laba bersih sebagai persentase dari perusahaan. Di sini ada pengaruh manajemen keuangan terhadap laba perusahaan. Yang pertama ada return modal atau return on equity atau ROE yang merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa baik suatu perusahaan menghasilkan laba bersih sebagai persentase dari modal ekuitasnya. Return modal juga memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal ekuitasnya untuk menghasilkan keuntungannya. Semakin tinggi return modal, maka semakin tinggi juga efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan, di mana peningkatan pendapatan ini merupakan strategi meningkatkan jumlah uang atau penerimaan yang diterima oleh sebuah perusahaan yang dapat dicapai melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kesimpulannya adalah manajemen keuangan yang efektif sangat penting bagi perusahaan face mask Saffron, di mana dalam produksi face mask ini kontrol biaya produksi dapat berdampak langsung pada margin keuntungan. Harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti permintaan dan persaingan di pasar. Manajemen keuangan yang proaktif dapat membantu perusahaan memanfaatkan peluang investasi di pasar yang berkembang dan di mana permintaan untuk face mask akan meningkat. Topik tentang pengaruh manajemen keuangan terhadap laba perusahaan menjadi pilihan yang relevan dan sangat penting. Alasan yang signifikan yaitu pentingnya industri face mask untuk merawat wajah karena dampak perubahan cuaca, responsibilitas sosial perubahan yang diharapkan pada tanggung jawabnya untuk menyediakan produk yang aman dan efektif.
dapat meningkatkan investasi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.